Hujan rintik turun pelan di sore itu, membasahi jalan sempit tempat tokoku berdiri. Toko kue kecil, catnya mulai pudar, tapi aromanya selalu jujur, mentega, gula, dan kerja keras. Sudah 5 tahun aku berdiri di balik etalase ini, menguleni adonan dengan tangan sendiri, berharap hari esok selalu sedikit lebih baik dari hari kemarin. Hari itu sepi, hanya ada 8 kotak kue tersisa di etalase kaca. Aku sedang membersihkan meja ketika suara sepatu hak tinggi berhenti tepat di depan pintu. Seorang wanita masuk. Ia tinggi, ramping, berbalut jas mahal berwarna krem. Rambutnya tersisir rapi, jam tangan berkilau di pergelangan tangan. Aroma parfum mahalnya bahkan mengalahkan wangi kue coklat di ruangan. Matanya menyapu toko kecilku, bukan dengan rasa ingin tahu, tapi dengan penilaian dingin, seperti seseorang yang terbiasa menilai harga segala sesuatu, termasuk manusia. Semua kue ini, katanya singkat menunjuk etalase, berapa? Aku sedikit terkejut. Semuanya? 8 kotak, Bu. Ia mengangguk tanpa ekspresi. Saya ambil. Hatiku sempat lega. Penjualan besar di hari hujan jarang terjadi, tapi kelegaan itu hanya bertahan 1 detik. Namun, lanjutnya, bibirnya melengkung tipis. Saya tidak membelinya untuk dimakan. Tanganku berhenti bergerak. Maksud Ibu? Ia menatapku lurus. Sorot matanya tajam dan merendahkan. Saya hanya ingin melihat hasil kerja orang kecil. Dihancurkan. Kadang itu menghibur. Tanpa menunggu jawabanku, ia mengeluarkan kartu hitam dari dompetnya dan meletakkannya di meja. Bayar lunas. Sekarang keluarkan kuenya. Dadaku terasa sesak. Bukan karena uangnya, tapi karena caranya berbicara, seolah jerih payahku tak lebih dari mainan sesaat. Namun tokoku butuh bertahan. Aku menelan harga diriku dan mengeluarkan semua kotak kue. Wanita itu membuka 1 kotak, lalu dengan sengaja menginjaknya. Krim dan kue hancur di lantai keramik. Senyumnya puas. 1 persatu kueku dihancurkan. 5 menit. Hanya 5 menit. Tapi rasanya seperti bertahun-tahun diremehkan dalam 1 waktu. Ia berbalik hendak pergi, yakin uangnya telah membeli segalanya. Aku akhirnya berbicara. Suaraku tenang namun berat. Bu, nama di kartu itu masih sama seperti 10 tahun lalu. Langkahnya terhenti. Aku melanjutkan. Nama yang dulu menandatangani kontrak pengalihan aset sebelum perusahaan keluarga kami jatuh. Wajahnya memucat. Ia menoleh perlahan. Untuk pertama kalinya kesombongan itu retak. Kamu, siapa sebenarnya? Bisiknya. Aku menatapnya lurus. Pemilik sah dari semua yang dulu Ibu ambil. Kaki wanita kaya itu gemetar. Dan untuk pertama kalinya, seseorang yang barusan menginjak hasil kerjaku mulai menyadari kesalahan terbesarnya. Wajah wanita itu membeku. Sepatu haknya masih menginjak sisa krim kue yang hancur. Tapi kini tubuhnya tak lagi tegak penuh kuasa. Ada jeda hening yang aneh. Bahkan suara hujan di luar terdengar lebih keras dari napas kami. Apa maksudmu? Tanyanya, berusaha mempertahankan nada dingin meski suaranya sedikit bergetar. Aku mengambil kartu hitam di meja, membaliknya perlahan. Nama itu terukir jelas, nama yang dulu sering disebut ayahku dengan rahang mengeras dan mata penuh kelelahan. Nama ini, kataku pelan, pernah menjadi tamu terhormat di rumah kami, datang membawa senyum, pergi membawa segalanya. Ia menelan ludah, tangannya mengepal tanpa sadar. Itu urusan orang dewasa, balasnya cepat. Kamu masih terlalu muda untuk... Ayahku bunuh diri 3 bulan setelah kontrak itu ditandatangani, potongku tenang. Kalimat itu jatuh seperti palu. Wanita itu tersentak. Matanya membesar, lalu segera menghindar dariku, seolah lantai tiba-tiba menarik perhatiannya. Aku bisa melihat sesuatu di balik wajah angkuhnya. Bukan empati, tapi ketakutan. Ketakutan akan masa lalu yang ia kira sudah dikubur rapi. Bisnis adalah bisnis, katanya akhirnya. Dia gagal, itu bukan salah saya. Aku tersenyum kecil, pahit. Itu juga yang dulu Ibu katakan di ruang rapat, kalimat yang sama, bahkan intonasinya. Ia mengangkat kepala. Kau mengancamku? Tidak. Aku menggeleng. Aku hanya menjawab 1 pertanyaan Ibu tadi. Tentang siapa aku sebenarnya. Aku berjalan ke belakang meja, membuka laci, dan mengeluarkan sebuah map coklat yang sudah agak lusuh. Ia tampak terkejut melihatnya. Salinan kontrak, surat kuasa,
dan laporan audit internal yang tidak pernah sampai ke pengadilan, ujarku. Ayah menyimpannya. Ia bilang, suatu hari kebenaran akan butuh saksi. Wanita itu mundur satu langkah. Tidak mungkin, semua itu sudah dimanipulasi? Aku menyelesaikan kalimatnya. Ya, dengan sangat rapi. Hacker tertawa kecil, tapi tawa itu kosong. Kalau kau punya semua itu, kenapa kau berdiri di sini? Jualan kue? Mengapa tidak datang menuntutku? Aku menatap lantai, ke arah kue-kue yang hancur. Karena aku ingin membangun sesuatu yang bersih, dengan tanganku sendiri, tanpa mencuri milik orang lain. Untuk sesaat ia terdiam. Tatapannya kembali ke lantai, mengikuti arah pandangku. Sepatu mahalnya kotor oleh krim dan remah kue. Apa yang kau inginkan? Tanyanya lirih. Aku mengangkat wajahku. Bukan uang, bukan permintaan maaf. Ia tampak semakin gelisah. Lalu, kau datang ke sini untuk merasa berkuasa, kataku. Sekarang kau tahu, kau salah memilih tempat. Aku melangkah mendekat. Jarak kami tinggal 1 meter. Dan ini baru permulaan. Wanita itu menutup matanya sejenak. Ketika membukanya kembali, sorot angkuh itu belum sepenuhnya hilang, tapi retaknya semakin jelas. Di luar hujan mulai reda. Namun badai sesungguhnya baru akan dimulai. Wanita itu akhirnya duduk, bukan di kursi tamu yang tersedia, melainkan di bangku kecil dekat etalase, bangku yang biasanya kupakai saat lelah berdiri seharian. Pemandangan itu terasa ganjil. Sosok yang barusan menginjak hasil kerjaku kini, duduk di ruang sempit ini, seolah dunia luar tak lagi memberinya tempat berpijak. Kau pinter, katanya pelan, menyembunyikan dirimu di tempat seperti ini. Aku tidak menjawab. Aku membersihkan lantai, mengumpulkan sisa-sisa kue yang hancur ke dalam kantong plastik. Setiap gerakanku sengaja lambat. Aku bisa memperbaiki ini, lanjutnya. Toko ini terlalu kecil untukmu. Aku bisa membelikan ruko, atau 10. Kau tinggal menyebut angka. Aku berhenti sejenak lalu kembali bekerja. Ibu baru saja mengatakan bisnis adalah bisnis. Sekarang kenapa berubah? Ia menghela napas panjang. Karena aku tidak menyangka anak itu masih hidup. Kata anak itu membuatku tersenyum tipis. Dulu ibu juga menyebut ayahku begitu. Orang bodoh yang tidak tahu cara bermain. Ia mendongak cepat. Aku tidak pernah bilang begitu. Tidak di depannya, balasku. Di telepon, aku mendengarnya. Wajahnya menegang. Untuk pertama kalinya tak ada bantahan. Apa kau tahu, kataku sambil mengikat kantong plastik. Malam sebelum ayah meninggal, ia membuat kue bersamaku. Katanya, adonan itu seperti hidup. Kalau ditekan terlalu keras, ia rusak. Tapi kalau dibiarkan, ia bisa mengembang dengan sendirinya. Wanita itu menunduk. Tangannya bergetar di atas tas mahalnya. Kau ingin balas dendam, katanya liriknya. Katakan saja. Aku menggeleng. Balas dendam itu berisik. Aku tidak suka keramaian. Aku berdiri di hadapannya. Yang aku inginkan sederhana, keadilan, dan itu tidak bisa dibeli. Ia tertawa kecil, nyaris putus asa. Keadilan, dunia ini tidak bekerja seperti itu. Aku menatapnya lurus. Ayahku juga dulu percaya begitu. Sampai ia sadar, beberapa orang memang harus diingatkan. Ia mengangkat kepala. Dengan apa? Aku menunjuk ponsel di sakunya. Panggilan masukmu sejak tadi. Dewan direksi, bukan? Mereka mulai gelisah. Aku yakin laporan audit anonim yang mereka terima pagi ini cukup menarik. Matanya membesar. Kau sudah? Baru 1, kataku. Masih ada 6. Ruangan itu kembali sunyi. Hujan sudah berhenti sepenuhnya. Digantikan cahaya senja yang masuk melalui kaca etalase, memantul di lantai yang kini bersih dari kue, tapi tidak dari rasa bersalah. Perlahan wanita itu berdiri, kali ini tanpa kesombongan. Apa yang harus kulakukan? Tanyanya, nyaris berbisik. Aku mengambil celemekku, melepasnya, dan melipat rapi. Besok pagi ibu kembali ke sini. Ia terkejut. Untuk apa? Untuk meminta maaf, jawabku. Bukan padaku. Aku membuka pintu toko. Pada semua yang pernah ibu injak. Wanita itu menatapku lama. Lalu untuk pertama kalinya sejak masuk ke toko ini, ia menundukkan kepala. Dan aku tahu, retakan itu sudah berubah menjadi celah. Pagi itu tokoku belum buka, tapi seorang wanita sudah berdiri di depan pintu kaca sejak matahari belum tinggi. Ia tidak lagi mengenakan jas mahal. Gaun sederhana berwarna gelap membungkus tubuhnya tanpa perhiasan mencolok. Hanya satu yang masih sama. Sorot matanya, tajam,
namun kini dipenuhi kegelisahan. Aku membuka pintu tanpa banyak bicara. Ia masuk perlahan, seolah takut lantai ini masih bisa menghakiminya. Kau tidak bilang harus bagaimana, ucapnya pelan. Aku menaruh kunci di meja. Ibu tahu caranya, ibu hanya tidak terbiasa melakukannya. Ia menutup mata sejenak. Lalu dengan napas berat, ia berbalik menghadap etalase. Tempat kue-kue baru tersusun rapi pagi ini. Tangannya gemetar. Aku datang ke sini kemarin, katanya keras, suaranya menggema di toko kecil itu, dan menginjak hasil kerja orang lain. Bukan karena aku lapar, tapi karena aku ingin merasa lebih tinggi. Tak ada penonton, tak ada kamera. Hanya aku dan dinding yang menyimpan bau mentega. Aku minta maaf, lanjutnya, pada pemilik toko ini, dan pada semua orang yang pernah aku rendahkan demi keuntungan sendiri. Ia menoleh padaku, matanya basah tapi belum menangis. Air mata belum tentu pertobatan, aku tahu itu. Kukup, kataku. Ia tampak lega tapi aku belum selesai. Sekarang duduk, ujarku sambil menunjuk bangku kecil itu lagi. Dan dengarkan, ia menurut, ayahku bukan satu-satunya, kataku. Perusahaan ibu berdiri di atas puluhan nama yang tidak pernah muncul di berita. Orang-orang yang jatuh perlahan, tanpa sorotan. Ia menunduk semakin dalam. Kalau ibu benar-benar menyesal, lanjutku, ibu akan bicara. Bukan di sini, tapi di tempat yang selama ini ibu kuasai. Ia mengangkat kepala. Rapat dewan. Aku mengangguk. Dan konferensi pers tanpa pengacara membisikkan kalimat aman. Wajahnya pucat. Itu bunuh diri. Bukan, balasku tenang. Itu tanggung jawab. Henning menyelimuti kami. Detik berlalu seperti menit. Apa kau akan menghentikanku? Setelah itu, tanyanya akhirnya. Aku menatap kue di etalase. Aku tidak mengejarmu. Aku mengejar kebenaran. Kalau ibu memilih berdiri di jalannya, itu pilihan ibu sendiri. Ia berdiri perlahan. Kali ini punggungnya tidak lagi setegak kemarin. Satu hal, katanya sebelum pergi. Kenapa kau memilih kue? Aku tersenyum kecil. Karena kue dibuat untuk dibagi, bukan diinjak. Pintu tertutup di belakangnya. Aku sendirian lagi. Tapi aku tahu, hari ini di gedung-gedung tinggi yang dingin, sebuah kursi kekuasaan mulai goyah. Dan aku baru saja memanaskan oven untuk bab berikutnya. Ruang rapat lantai 27 biasanya sunyi penuh wibawa. Meja panjang mengilap, kursi kulit mahal, dan wajah-wajah yang terbiasa memutuskan nasib ribuan orang hanya dengan satu anggukan. Pagi itu, udara di dalamnya terasa lebih berat dari biasanya. Wanita itu duduk di kursi utama. Kursi yang telah ia duduki selama 20 tahun terakhir. Namun hari ini, punggungnya tidak lagi bersandar nyaman. Tangannya terlipat di atas meja, jemarinya saling mengunci, tanda gugup yang tak pernah ia perlihatkan sebelumnya. Baik, kata salah satu anggota dewan. Kita mulai. Agenda pertama. Tandai potongnya. Semua mata langsung tertuju padanya. Ada hal yang harus saya sampaikan sekarang. Beberapa orang saling berpandangan. Direktur hukum sedikit condong ke arahnya berbisik pelan, ini tidak ada di naskah. Aku tahu, jawabnya tanpa menoleh. Ia berdiri. Ada aset perusahaan yang kita peroleh 10 hingga 15 tahun lalu, ucapnya, suaranya stabil tapi dingin, melalui cara-cara yang tidak sepenuhnya sah. Ruangan itu langsung bergemuruh. Apa maksudmu? Itu tuduhan serius. Kita punya dokumen legal. Dokumen yang dimanipulasi, katanya tegas. Dan audit internal yang selama ini disembunyikan. Wajah-wajah yang tadi percaya diri mulai berubah. Seseorang menepuk meja, yang lain langsung membuka ponsel. Saya bertanggung jawab, lanjutnya. Dan saya bersedia membuka semuanya ke publik. Sunyi yang menakutkan. Di saat yang sama, di toko kecilku, ponselku bergetar. Notifikasi demi notifikasi bermunculan. Pesan singkat dari nomor tak dikenal. 1 media, lalu 2, lalu 5. Apakah Anda pemilik toko kue di Jalan Merpati? Kami ingin meminta komentar. Aku mematikan ponsel dan kembali menghias kue. Krim putih diratakan perlahan, tidak perlu terburu-buru. Kebenaran seperti adonan butuh waktu untuk mengembang. Di ruang rapat itu suara kursi ditarik kasar. Ini gila, bentak seorang pria. Kau menghancurkan kita semua. Wanita itu menoleh. Tidak, aku hanya berhenti berpura-pura. Apa yang kau dapat dari ini? Tanya yang lain. Rasa bersalah? Ia terdiam sejenak, lalu berkata pelan, aku melihat hasil kerja seseorang diinjak, dan baru sadar aku sudah melakukannya seumur hidup.
Beberapa jam kemudian konferensi pers digelar lebih cepat dari jadwal. Wajahnya muncul di layar televisi toko-toko, kafe, dan ponsel orang-orang. "Saya meminta maaf," katanya di depan kamera, "dan saya siap menerima konsekuensinya." Sore itu, seorang pria berjas datang ke tokoku. Ia menatap papan nama sederhana di atas pintu, lalu masuk. "Kami ingin berbicara," katanya hati-hati, "tentang kompensasi." Aku tersenyum sopan. "Silakan beli kue dulu." Ia terdiam, lalu menurut. Di layar kecil televisi di pojok toko, berita terus bergulir. Saham jatuh. Nama besar mulai dipertanyakan. Dan di balik semua itu, satu kursi kekuasaan, kursi yang selama ini terasa tak tergoyahkan, mulai retak perlahan. Aku mengangkat loyang dari oven. Panas tapi harum. Ini belum akhir. Pagi itu namaku muncul di layar ponsel sebelum aku membuka toko. Bukan namaku sebenarnya, melainkan julukan murahan yang dipilih media. Pemilik toko kue diduga aktor di balik skandal besar. Aku membaca tanpa ekspresi. Tuduhan berbaris rapi, pencucian uang, pemerasan, manipulasi opini publik, semua anonim, semua samar, semua disengaja. Seorang pelanggan tetap berdiri ragu di depan pintu, membaca berita yang sama di gawainya. Tatapan kami bertemu. Ia tersenyum kaku, lalu pergi tanpa masuk. Itulah cara mereka bekerja, tidak menyerang langsung, melainkan mengikis perlahan. Siang hari, izin usahaku ditinjau ulang. Bahan baku tertahan, supplier mendadak sulit dihubungi. Seolah ada tangan tak terlihat yang menutup keran satu persatu. Aku hampir menutup toko lebih awal ketika seseorang masuk dari pintu belakang. Bukan wanita itu, pria parubaya berpakaian sederhana. Wajahnya ku kenal dari foto lama di rumah. "Mereka membunuh ayahmu dengan cara yang sama," katanya tanpa basa-basi. "Bukan dengan tangan, tapi dengan isolasi." Dadaku mengeras. "Anda siapa?" "Rekan yang selamat," jawabnya. "Dan mungkin pengecut." Ia meletakkan map tipis di meja. "Kalau kau terus maju sendiri, kau akan jatuh sendirian. Tapi kalau kau berhenti sekarang, mereka akan menulis ulang cerita." Aku membuka map itu. Nama-nama lama. Beberapa sudah meninggal. Beberapa masih berkuasa. "Apa pilihan ketiganya?" tanya aku. Pria itu menatapku lama. "Kau buka semuanya sekaligus, tanpa memberi mereka waktu bernapas." Di luar, hujan mulai turun lagi. Aku menutup map, mengangkat kepala. "Kalau begitu," kataku pelan, "kita memanggangnya sampai matang, bukan setengah-setengah." Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku merasa aku tidak sendirian. Dan mereka baru saja kehilangan waktu. Jika siap, episode 8 bisa masuk ke pembukaan data besar-besaran, kepanikan para elit, atau momen ketika publik mulai berbalik memihak. Kami tidak menunggu pagi. Malam itu juga data mulai bergerak. Bukan lewat satu saluran, tapi banyak. Jurnalis independen, arsip publik, forum hukum, dan satu lembaga internasional yang sudah lama menunggu celah. File demi file keluar seperti loyang panas dari oven yang akhirnya dibuka. Nama-nama besar bermunculan, tanggal, tanda tangan, alur uang yang selama ini disamarkan menjadi terlalu jelas untuk disangkal. 1 jam pertama sunyi, 2 jam, kemudian dunia berisik. Ponselku tak berhenti bergetar. Bukan ancaman kali ini, melainkan pertanyaan, permintaan konfirmasi. Beberapa permohonan berbicara baik-baik. Aku mematikan ponsel. Di layar televisi kecil toko, wajah-wajah yang kemarin menyerangku kini terlihat tegang. Kalimat mereka berubah. Dari tuduhan menjadi spekulasi, dari kepastian menjadi menurut sumber. Subuh menjelang ketika berita utama muncul. Dokumen bocor ungkap jaringan lama penjarahan korporasi. Nama ayahku disebut. Bukan sebagai korban tunggal, tapi sebagai bagian dari pola. Untuk pertama kalinya, kisahnya berdiri sejajar, tidak lagi terpinggirkan. Pintu toko diketuk. Wanita itu berdiri di sana, wajahnya pucat, mata merah karena kurang tidur, tangannya kosong, tak ada tas mahal. "Mereka saling menjatuhkan," katanya lirih. "Tak ada lagi koordinasi, semua menyelamatkan diri." Aku menuangkan teh tanpa bertanya. "Aku sudah resmi mundur," lanjutnya. "Bukan dipaksa, aku tanda tangan sendiri." Aku mengangguk. "Itu keputusan ibu." Ia menatap etalas. "Dan kau, setelah ini?" Aku melihat kue-kue tersusun rapi. Tidak mewah, tidak sempurna, tapi jujur. "Aku tetap buka toko," jawabku. "Besok juga." Ia tersenyum lemah. "Kau menghancurkan dunia mereka dari tempat sekecil ini.
Aku menatap oven yang masih hangat. Tidak, mereka hancur karena fondasinya rapuh. Aku hanya membuka pintunya. Di luar matahari mulai naik. Orang-orang akan bangun dengan dunia yang sedikit berbeda. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku bernapas tanpa rasa berat di dada. Tapi aku tahu, setelah kebenaran keluar dari oven, selalu ada yang menunggu di meja berikutnya. Ketenangan tidak datang sebagai hadiah. Ia datang sebagai jeda. Pendek, rapuh, dan mudah pecah. Hari-hari berikutnya tokoku kembali ramai. Bukan hanya pembeli, tapi juga orang-orang yang ingin melihat. Beberapa memotret kue, beberapa memotret wajahku, seolah aku bagian dari etalase. Aku belajar tersenyum seperlunya. Panggilan dari penyidik datang siang itu, nada mereka netral. Itulah yang paling menakutkan. Kami butuh keterangan, kata suara di seberang. Bukan sebagai tersangka, belum. Aku menutup mata sejenak. Saya akan datang. Wanita itu duduk di bangku pojok toko, membaca berita yang sama berulang kali. Namanya kini disandingkan dengan kata saksi kunci. Bukan terdakwa, bukan pahlawan, posisi yang sepi. Mereka akan mengorek hidupmu, katanya pelan. Semuanya. Ayahku sudah lebih dulu, jawabku. Ia mengangguk. Dan kau tahu apa yang paling mereka benci? Orang yang tidak bisa mereka beli. Sore hari, seorang pria muda masuk. Jaket rapi, senyum profesional, ia tidak memesan apapun. Ada pihak yang ingin membantu, katanya. Dana. Perlindungan hukum, cukup untuk membuat hidup Anda nyaman. Aku menatapnya. Dengan syarat, ia mengangkat bahu. Beberapa nama tidak perlu disebut terlalu keras, demi stabilitas. Aku menunjuk papan harga kue. Di sini semua sudah tertulis, tidak ada harga tersembunyi. Ia tersenyum kaku. Anda idealis? Tidak, balasku. Saya sudah kehilangan terlalu banyak untuk pura-pura lagi. Pria itu pergi tanpa pamit. Malamnya aku duduk sendirian setelah toko tutup. Lelah merayap perlahan, bukan di tubuh, di pikiran. Kejujuran memang tidak membunuh, tapi ia menagih. Ponselku berbunyi. Pesan singkat dari nomor tak dikenal. Kau sudah melakukan bagianmu. Sekarang biarkan kami menyelesaikan sisanya. Aku menghapus pesan itu. Besok, aku akan duduk di ruangan dingin, menjawab pertanyaan yang sama berulang kali. Mengulang luka dengan bahasa resmi. Aku mematikan lampu toko. Jika ini harga dari Kodras, aku akan membayarnya. Karena kali ini, tidak ada yang kuinjaki untuk berdiri lebih tinggi. Ruangan itu tidak punya jendela. Hanya dinding abu-abu, meja logam, dan lampu putih yang terlalu terang. Aku duduk berhadapan dengan dua penyidik. Wajah mereka tenang, suara mereka datar. Mereka tidak berteriak. Mereka tidak menuduh. Justru itu yang membuat segalanya terasa lebih berat. Kapan pertama kali Anda mengetahui kontrak tersebut bermasalah? Siapa saja yang memiliki salinannya? Mengapa Anda menyimpannya bertahun-tahun? Aku menjawab satu persatu. Pelan. Jelas. Setiap kalimat terasa seperti mengupas lapisan lama dari diriku sendiri. Ayahku muncul di setiap jawaban, di antara tanggal, angka, dan istilah hukum. Beberapa jam berlalu. Air minum di depanku sudah habis 2 kali. Ada yang ingin Anda tambahkan? Tanya salah satu dari mereka. Aku terdiam sejenak, lalu mengangguk. Ada satu hal. Banyak orang mengira kasus ini tentang uang. Bukan. Ini tentang siapa yang boleh menginjak siapa, dan siapa yang dianggap pantas bangkit. Penyidik itu menatapku lama, lalu mencatat. Ketika aku keluar, langit sudah gelap. Punggungku pegal, kepalaku berat. Tapi langkahku terasa ringan, aneh tapi nyata. Di luar gedung, wanita itu menunggu. Tanpa kata, ia menyerahkan sebotol air. Mereka akan memanggilmu lagi, katanya. Aku tahu. Ia menatapku ragu. Kau menyesal? Aku memikirkan tokoku, oven aroma kue setiap pagi. Tidak, aku hanya lelah. Ia mengangguk. Itu perasaan yang jujur. Keesokan harinya berita berubah arah. Bukan lagi siapa dalangnya, melainkan berapa lama sistem ini dibiarkan. Publik mulai bertanya lebih keras. Dan orang meninggalkan bunga di depan tokoku, tanpa kartu nama. Malam itu aku menulis di buku kecil milik ayah. Kalimat sederhana, aku tidak diam. Aku menutup buku. Perjuangan belum selesai. Tapi sekarang, ia punya bentuk, punya suara, dan punya saksi. Dan aku siap kembali ke ruang tanpa jendela itu, jika memang diperlukan. Ruang pemeriksaan, tapi rasanya lebih dingin. Bangku kayu tersusun rapi, suara langkah bergema, dan bisik-bisik orang yang tidak pernah benar-benar berbisik.
Namaku dipanggil sebagai saksi kunci. Aku berdiri, menarik napas, lalu melangkah. Di layar besar, dokumen ditampilkan. Angka-angka, tanggal, tanda tangan, dan satu nama yang membuat dadaku mengencang, nama ayahku. Saudara saksi, kata hakim, apa hubungan Anda dengan pihak yang tercantum di sini? Ayah saya, jawabku. Suaraku tidak bergetar, aku tidak membiarkannya. Beberapa kepala menoleh, beberapa pena berhenti menulis. Pengacara pihak terdakwa mencoba mengaburkan arah. Kata-katanya rapi, licin. Ia bertanya tentang motif, tentang keuntungan pribadi, tentang toko kecilku yang tiba-tiba terkenal. Apakah terasa Anda mendapat keuntungan dari semua ini? Tanyanya. Aku menatap lurus. Saya kehilangan ayah. Kalau itu disebut keuntungan, maka dunia ini memang rusak. Hening jatuh, berat dan panjang. Wanita itu duduk di bangku saksi berikutnya. Kali ini, ia tidak menunduk. Ia menyebut nama-nama yang dulu tak pernah ia ucapkan keras. Setiap nama seperti kursi yang roboh satu persatu. Saat sidang diskors, seorang pria tua menghampiriku. Wajahnya lelah, matanya basah. Ayahmu pernah memperingatkanku, katanya lirih. Aku tidak mendengarkan. Ia menekan amplop ke tanganku. Ini catatan terakhirnya. Aku simpan karena takut. Di lorong sepi, aku membuka amplop itu. Tulisan ayahku, miring, tegas. Kalau suatu hari kebenaran muncul, jangan balas dendam. Bangun sesuatu yang tidak bisa mereka hancurkan. Tanganku mengepal, napasku tercekat. Sidang akan panjang. Jalan ini tidak singkat. Tapi di antara kayu, dokumen, dan suara palu hakim, aku akhirnya mengerti. Ayah tidak meminta dunia dibakar. Ia hanya ingin dunia berhenti menginjak. Dan aku masih berdiri. Jika ingin lanjut, episode 12 bisa berisi putusan Sela yang mengejutkan, tekanan balik yang semakin kasar, atau ujian terbesar. Kesempatan berdamai yang datang terlalu cepat. Putusan Sela dibacakan di tengah hujan. Palu hakim jatuh satu kali, tidak keras tapi cukup untuk membuat ruang sidang berhenti bernapas. Beberapa terdakwa ditahan sementara, aset dibekukan, sidang lanjutan akan digelar dengan agenda pembuktian lanjutan. Tidak ada sorak, tidak ada tepuk tangan, keadilan tidak pernah terdengar meriah. Di lorong belakang, seorang pria berjas abu-abu menungguku. Rambutnya rapi, wajahnya netral seperti orang yang sudah terlalu lama hidup di antara dua sisi. Kami ingin menyelesaikan ini tanpa memperpanjang luka, katanya. Kesepakatan damai, dana kompensasi, yayasan atas nama ayah Anda. Aku berhenti berjalan. Dengan imbalan, ia tersenyum tipis. Beberapa nama besar tidak perlu muncul di putusan akhir. Demi stabilitas. Kata itu lagi. Stabilitas. Aku memikirkan ayah, map lusuh, oven kecil di toko. Dunia yang stabil di atas kebohongan bukan dunia yang ingin ku tinggali. Aku menolak, kataku. Senyumnya memudar. Anda sadar apa risikonya? Aku sudah hidup dengannya. Pria itu pergi tanpa menoleh. Sore hari aku kembali ke toko. Wanita itu sudah menunggu. Ia tahu dari caraku membuka pintu. Mereka menawarimu jalan keluar, katanya. Ya. Dan kau menolak. Ya. Ia menutup mata. Lama. Kalau begitu, mereka akan membuatmu contoh. Aku menyalakan oven. Suaranya menenangkan. Contoh juga pelajaran. Ia menatapku, lalu tersenyum pahit. Ayahmu akan bangga. Aku tidak menjawab. Beberapa kalimat terlalu berat untuk diucapkan. Di luar hujan berhenti, jalanan basah memantulkan cahaya lampu, retak, tapi jujur. Kesempatan berdamai itu nyata, menggiurkan, dan terlalu cepat. Karena ada luka yang tidak boleh ditutup sebelum dibersihkan. Dan aku memilih membersihkannya sampai dasar. Jika mau lanjut, episode 11 bisa berisi serangan terakhir dan paling berbahaya, pengorbanan besar dari salah satu tokoh, atau titik balik yang menentukan siapa benar-benar jatuh. Serangan itu tidak datang lewat pengadilan. Datang lewat api. Tepat tengah malam, aroma gosong membangunkanku. Bukan dari oven, aku tahu bau itu terlalu kasar, terlalu asing. Aku berlari ke toko. Asap tipis merayap dari belakang bangunan, dari ruang penyimpanan. Seseorang telah memutus kabel kamera. Pintu belakang dicongkel kasar. Api kecil menjilat rak kardus. Belum besar, tapi cukup untuk meninggalkan pesan. Kami bisa menghentikanmu kapan saja. Aku menyiramnya dengan alat pemadam. Tangan gemetar, tapi kepalaku dingin. Api mati. Bau hangus tertinggal. Tak lama, polisi datang. Lampu biru merah memantul di etalase yang retak. Ini peringatan, kata salah satu petugas pelan.
Bukan perampokan. Aku mengangguk, aku sudah tahu. Wanita itu datang sebelum fajar. Wajahnya pucat ketika melihat bekas gosong di dinding. Berhenti, katanya nyaris memohon. Ini sudah melewati batas. Aku menatap ruang yang hampir hilang. Oven, meja, dinding yang menghitam. Ayahku berhenti, jawabku tenang. Dan ia mati sendirian. Ia terdiam. Air matanya akhirnya jatuh. Aku tidak ingin kau bernasib sama. Aku menatapnya. Maka bantu aku sampai akhir. Siang hari, berita tentang percobaan pembakaran menyebar. Publik marah. Untuk pertama kalinya, kemarahan itu tidak diarahkan padaku. Sore itu, seorang saksi baru muncul. Mantan kepala keamanan. Membawa rekaman, nama besar, perintah lisan. Tokoh hampir pada malam itu. Tapi justru dari nyaris gelap itu, api kecil kebenaran menyala lebih terang. Dan mereka baru saja melakukan kesalahan terakhir. Ruang pemeriksaan, tapi rasanya lebih dingin. Bangku kayu tersusun rapi, suara langkah bergema, dan bisik-bisik orang yang tidak pernah benar-benar berbisik. Namaku dipanggil sebagai saksi kunci. Aku berdiri, menarik napas, lalu melangkah. Di layar besar, dokumen ditampilkan. Angka-angka, tanggal, tanda tangan, dan satu nama yang membuat dadaku mengencang, nama ayahku. Saudara saksi, kata hakim, apa hubungan Anda dengan pihak yang tercantum di sini? Ayah saya, jawabku. Suaraku tidak bergetar, aku tidak membiarkannya. Beberapa kepala menoleh, beberapa pena berhenti menulis. Pengacara pihak terdakwa mencoba mengaburkan arah. Kata-katanya rapi, licin. Ia bertanya tentang motif, tentang keuntungan pribadi, tentang toko kecilku yang tiba-tiba terkenal. Apa kata Anda mendapat keuntungan dari semua ini? Tanyanya. Aku menatap lurus. Saya kehilangan ayah. Kalau itu disebut keuntungan, maka dunia ini memang rusak. Hening jatuh, berat dan panjang. Wanita itu duduk di bangku saksi berikutnya. Kali ini, ia tidak menunduk. Ia menyebut nama-nama yang dulu tak pernah ia ucapkan keras. Setiap nama seperti kursi yang roboh satu persatu. Saat sidang diskors, seorang pria tua menghampiriku. Wajahnya lelah, matanya basah. Ayahmu pernah memperingatkanku, katanya lirih. Aku tidak mendengarkan. Ia menekan amplop ke tanganku. Ini catatan terakhirnya. Aku simpan karena takut. Di lorong sepi, aku membuka amplop itu. Tulisan ayahku, miring, tegas. Kalau suatu hari kebenaran muncul, jangan balas dendam. Bangun sesuatu yang tidak bisa mereka hancurkan. Tanganku mengepal. Napasku tercekat. Sidang akan panjang. Jalan ini tidak singkat. Tapi di antara kayu, dokumen, dan suara palu hakim, aku akhirnya mengerti. Ayah tidak meminta dunia dibakar. Ia hanya ingin dunia berhenti menginjak. Dan aku masih berdiri. Jika ingin lanjut, episode 12 bisa berisi putusan Sela yang mengejutkan, tekanan balik yang semakin kasar, atau ujian terbesar, kesempatan berdamai yang datang terlalu cepat. Putusan Sela dibacakan di tengah hujan. Palu hakim jatuh satu kali, tidak keras tapi cukup untuk membuat ruang sidang berhenti bernapas. Beberapa terdakwa ditahan sementara, aset dibekukan, sidang lanjutan akan digelar dengan agenda pembuktian lanjutan. Tidak ada sorak, tidak ada tepuk tangan, keadilan tidak pernah terdengar meriah. Di lorong belakang, seorang pria berjas abu-abu menungguku. Rambutnya rapi, wajahnya netral seperti orang yang sudah terlalu lama hidup di antara dua sisi. Kami ingin menyelesaikan ini tanpa memperpanjang luka, katanya. Kesepakatan damai, dana kompensasi, yayasan atas nama ayah Anda. Aku berhenti berjalan. Dengan imbalan, ia tersenyum tipis. Beberapa nama besar tidak perlu muncul di putusan akhir. Demi stabilitas. Kata itu lagi, stabilitas. Aku memikirkan ayah, map lusuh, oven kecil di toko. Dunia yang stabil di atas kebohongan bukan dunia yang ingin ku tinggali. Aku menolak, kataku. Senyumnya memudar. Anda sadar apa risikonya? Aku sudah hidup dengannya. Pria itu pergi tanpa menoleh. Sore hari aku kembali ke toko. Wanita itu sudah menunggu. Ia tahu dari caraku membuka pintu. Mereka menawarimu jalan keluar, katanya. Ya. Dan kau menolak. Ya. Ia menutup mata. Lama. Kalau begitu, mereka akan membuatmu contoh. Aku menyalakan oven. Suaranya menenangkan. Contoh juga pelajaran. Ia menatapku, lalu tersenyum pahit. Ayahmu akan bangga. Aku tidak menjawab. Beberapa kalimat terlalu berat untuk diucapkan.
Di luar hujan berhenti, jalanan basah memantulkan cahaya lampu, retak, tapi jujur, kesempatan berdamai itu nyata, menggiurkan, dan terlalu cepat. Karena ada luka yang tidak boleh ditutup sebelum dibersihkan. Dan aku memilih membersihkannya sampai dasar. Jika mau lanjut, episode 11 bisa berisi serangan terakhir dan paling berbahaya, pengorbanan besar dari salah satu tokoh, atau titik balik yang menentukan siapa benar-benar jatuh. Serangan itu tidak datang lewat pengadilan. Datang lewat api. Tepat tengah malam, aroma gosong membangunkanku. Bukan dari oven, aku tahu bau itu terlalu kasar, terlalu asing. Aku berlari ke toko. Asap tipis merayap dari belakang bangunan, dari ruang penyimpanan. Dan seseorang telah memutus kabel kamera. Pintu belakang dicongkel kasar. Api kecil menjilat rak kardus. Belum besar, tapi cukup untuk meninggalkan pesan. Kami bisa menghentikanmu kapan saja. Aku menyiramnya dengan alat pemadam. Tangan gemetar, tapi kepalaku dingin. Api mati. Bau hangus tertinggal. Tak lama, polisi datang. Lampu biru merah memantul di etalase yang retak. "Ini peringatan," kata salah satu petugas pelan. "Bukan perampokan." Aku mengangguk, aku sudah tahu. Wanita itu datang sebelum fajar. Wajahnya pucat ketika melihat bekas gosong di dinding. "Berhenti," katanya nyaris memohon. "Ini sudah melewati batas." Aku menatap ruang yang hampir hilang. Oven, meja, dinding yang menghitam. Ayahku berhenti, jawabku tenang. Dan ia mati sendirian. Ia terdiam. Air matanya akhirnya jatuh. "Aku tidak ingin kau bernasib sama." Aku menatapnya. "Maka bantu aku sampai akhir." Siang hari, berita tentang percobaan pembakaran menyebar. Publik marah. Untuk pertama kalinya, kemarahan itu tidak diarahkan padaku. Sore itu, seorang saksi baru muncul. Mantan kepala keamanan, membawa rekaman, nama besar, perintah lisan. Tokoh hampir pada malam itu. Tapi justru dari nyaris gelap itu, api kecil kebenaran menyala lebih terang. Dan mereka baru saja melakukan kesalahan terakhir. Pagi itu kota tidak berisik, ia menahan napas. Mobil hitam berhenti di depan toko, bukan satu, 3. Orang-orang turun rapi, bukan preman, bukan wartawan. Jaket mereka polos, mata mereka tajam, surat perintah ada di tangan. Nama itu akhirnya disebut, bukan di televisi, bukan di media sosial. Disebut langsung di depanku, dengan tinta hitam di atas kertas putih. Seseorang yang selama ini tak pernah terlihat, tak pernah disentuh. Orang yang membeli diam, menghancurkan dari balik tirai, dan menyebut semuanya urusan bisnis. Wanita itu berdiri di sampingku, tangannya dingin. Untuk pertama kalinya sejak kami bertemu, ia tidak berbicara. Kami ikut ke kantor. Bukan sebagai tersangka, sebagai saksi. Di ruangan itu, suara pendingin udara berdengung, rekaman diputar, suara perintah terdengar jelas, tidak emosional, tidak marah, dingin, tekan dia sampai menyerah. Kalau perlu, buat tokonya tidak layak buka. Hening panjang. Wanita itu menutup mulutnya, air mata jatuh bukan satu, bahunya gemetar. Lalu ia berdiri, berjalan ke arahku, dan di hadapan semua orang ia berlutut. "Bukan sandiwara, bukan drama. Aku hidup dari uang itu," katanya terbata. "Aku membenarkan semuanya karena aku takut kehilangan kenyamanan." Ia menunduk. "Maafkan aku." Aku tidak segera menjawab. Aku melihat ke tangannya. Tangan yang dulu menghancurkan kue-kueku, kini kosong. Tidak ada cincin, tidak ada jam mahal, hanya manusia. "Aku tidak butuh permintaan maafmu," kataku akhirnya. "Aku butuh kebenaranmu." Ia mengangguk. "Kau akan dapat semuanya." Sore itu, penangkapan dilakukan, nama besar jatuh, saham anjlok, telepon-telepon panik berdering. Malamnya, aku kembali ke toko. Membersihkan sisa-sisa hangus, mengelap meja, menyalakan oven. Aroma kue pertama kembali memenuhi ruangan. Di luar hujan turun pelan. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku tahu ada hal yang tidak bisa dibeli oleh uang. Jika siap, episode 15 akan mengarah ke konsekuensi yang harus dibayar wanita itu. Masa lalu ayahku yang akhirnya terungkap, atau pilihan sulit, menjual toko atau mempertahankannya sampai akhir. Kota berubah cepat setelah penangkapan itu. Spanduk simpati bermunculan, pesanan daring melonjak. Orang-orang datang bukan hanya membeli kue, mereka ingin melihat tempat yang hampir dibakar, ingin memastikan kisah itu nyata. Pun ada harga yang tidak tertulis. Wanita itu menghilang dari sorotan. Tidak ada pesta, tidak ada wawancara.
Ia datang ke toko saat subuh mengenakan pakaian sederhana. Tanpa pengawal, tanpa mobil mewah, ia membersihkan lantai, menyusun rak, mencuci loyang yang menghitam oleh sisa asap. Aku tidak memintanya, ia melakukannya tanpa bicara. Aku tidak menebus dosa, katanya suatu pagi. Aku belajar hidup tanpa berlindung di balik uang. Aku mengangguk, tapi tidak memberi jawaban yang ia harapkan. Hari itu, sebuah amplop tua tiba. Nama ayahku tertulis dengan tulisan tangan yang aku kenal. Surat lama, tertahan bertahun-tahun di arsip pengadilan, baru sekarang dilepas karena kasus dibuka kembali. Aku membacanya pelan. Ayahku tahu tentang tekanan, tentang pembelian paksa, tentang ancaman halus yang dibungkus kontrak. Ia menolak, meski tahu risikonya. Surat itu berakhir dengan satu kalimat. Jika aku berhenti, toko ini mati. Jika aku bertahan, mungkin aku yang hilang. Tapi setidaknya kebenaran tahu aku tidak berlutut. Tanganku bergetar. Malamnya, wanita itu berdiri di depan pintu toko yang hampir tutup. Ia membawa map tebal, dokumen, rekening, nama-nama, semua yang ia janjikan. Ambil, katanya. Ini akan membuatmu aman. Aku menatap map itu lama, lalu menutupnya. Keamanan yang dibeli akan selalu bisa dicabut, kataku. Aku akan berdiri dengan caraku. Ia menunduk. Untuk kedua kalinya hari itu, ia kalah bukan olehku, tapi oleh pilihan yang tidak bisa dibeli. Beberapa hari kemudian, tawaran datang. Perusahaan besar ingin membeli toko. Harga tinggi, sangat tinggi, cukup untuk hidup nyaman selamanya. Aku berdiri di tengah toko, mendengar oven berdengung, mencium aroma adonan. Dan aku tahu inilah ujian terakhir. Uang di satu sisi, nama ayahku di sisi lain. Kertas tebal, tanda tangan tinggal satu, angka di halaman terakhir cukup untuk membeli segalanya, rumah besar, hidup tenang, masa depan tanpa takut. Banyak orang akan menyebutnya akhir bahagia. Aku justru merasa sesak. Wanita itu berdiri di dekat jendela menatap jalan. Ia tidak menyentuh kontrak itu, tidak mendorong, tidak membujuk. Jika kau menandatangani, katanya pelan, aku mengerti. Aku mengangkat kertas itu, membaca sekali lagi. Kalimatnya rapi, dingin, bersih. Tidak ada satu pun yang menyebut ayahku. Tidak ada yang menyebut malam-malam ketika ia tertidur di kursi dapur karena kelelahan. Aku merobeknya. Suara kertas koyak terdengar keras di toko yang sunyi. Wanita itu menoleh cepat. Matanya membesar, bukan karena marah, tapi karena lega yang tak ia sangka. Aku tidak menjual tempat di mana seseorang mempertaruhkan hidupnya, kataku. Jika toko ini runtuh suatu hari nanti, biarlah karena aku kalah jujur, bukan karena aku menyerah nyaman. Ia mengangguk pelan. Kau lebih keras kepala dari ayahmu. Karena aku melihat apa akibatnya, jawabku. Hari-hari berikutnya tidak mudah. Tekanan baru datang. Lebih halus, lebih legal. Inspeksi, pajak, aturan. Semua sah, semua melelahkan. Tapi kali ini aku tidak sendirian. Tetangga membantu. Pelanggan lama kembali. Orang-orang yang dulu hanya lewat kini singgah, bukan karena cerita viral, tapi karena rasa yang konsisten. Suatu sore, wanita itu meletakkan kunci di meja. Aku mundur, katanya, dari semua jaringan itu. Aku menatap kunci itu lama. Dan setelah ini, aku akan mulai dari nol, jawabnya. Tanpa nama, tanpa perlindungan. Aku tuh tidak tersenyum. Aku hanya mengangguk. Karena aku tahu, itu keputusan yang lebih berat daripada kehilangan uang. Malam itu toko penuh cahaya. Tidak terang berlebihan, hangat, nyata. Di dinding yang pernah menghitam, aku memasang foto lama. Ayahku di depan oven, tersenyum lelah. Toko ini tidak dijual. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak lagi menjaga warisan sendirian. Musim berganti tanpa pengumuman. Tidak ada sorak-sorai, tidak ada headline besar. Dunia tidak berhenti hanya karena kebenaran akhirnya menemukan tempatnya. Ia hanya berjalan lebih pelan, lebih jujur. Kasus itu selesai di pengadilan. Nama besar yang dulu tak tersentuh kini tinggal catatan arsip. Hukuman dijatuhkan. Tidak seberat dendam, tidak seringan uang. Cukup untuk memastikan satu hal, kekuasaan tidak kebal selamanya. Wanita itu tidak pernah kembali sebagai orang kaya. Aku mendengar kabarnya dari orang lain. Ia bekerja di toko roti kecil di pinggiran kota. Bukan pemilik, bukan manajer, hanya pembuat adonan yang datang paling pagi dan pulang paling akhir.
Tidak ada yang tahu masa lalunya, dan ia tidak pernah menjelaskan. Itu pilihannya. Suatu pagi ia datang ke tokoku sebagai pelanggan. Antri. Membayar penuh. Tidak menyebut nama, tidak meminta apapun. Saat aku menyerahkan kue padanya, mata kami bertemu sesaat. Rasanya sama, katanya pelan. Seperti dulu. Rak mengangguk. Karena dibuat dengan cara yang sama. Ia tersenyum kecil, lalu pergi. Toko ini tidak menjadi besar, tidak membuka cabang, tidak masuk waralaba. Tapi ia hidup. Cukup, stabil, jujur. Foto ayahku masih tergantung. Kadang aku berbicara padanya dalam hati saat oven dinyalakan. Tentang hari yang berat. Tentang pelanggan yang tersenyum. Tentang dunia yang tidak selalu adil, tapi bisa dipilih untuk tidak kejam. Aku akhirnya mengerti satu hal. Wanita itu dulu menginjak kueku bukan karena benci, tapi karena ia terbiasa berdiri di atas orang lain. Dan 5 menit setelah itu ia bersimpuh bukan karena takut, melainkan karena untuk pertama kalinya, ia melihat seseorang yang tidak bisa dibeli. Cerita ini tidak tentang kekayaan, bukan tentang kejatuhan. Ini tentang apa yang tersisa ketika uang, kuasa, dan rasa malu sudah tidak punya tempat lagi. Yang tersisa adalah pilihan. Tamat!